Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudaraku berada. Kasih karunia Tuhan di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kiranya melimpah dalam hidup saudara-saudaraku semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab menulis bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, di situ dikatakan tulisan diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan dan seterusnya. Jadi Alkitab adalah firman Allah, bukan buku yang mengandung firman Tuhan. Kalau buku yang mengandung firman Tuhan mungkin seperti renungan harian, buku-buku bacaan rohani, itu buku dan mengandung firman Tuhan. Tapi kalau Alkitab itu sepenuhnya adalah firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, proses munculnya Alkitab itu bukan kebetulan. Adanya Alkitab itu bukan rekayasa manusia, bukan kebetulan, tapi semua adalah rencana Tuhan. Itu adalah proses yang dikerjakan Tuhan melalui orang-orang yang Dia pilih. Segala tulisan yang ditulis di Alkitab itu bukan dari hasil olah berpikir manusia, bukan hasil olah berpikir para penulis Alkitab itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Mereka adalah alat di mana Tuhan taruhkan firman itu dalam mereka. Dalam tuntunan Roh Allah, maka para penulis Alkitab tadi menulis apa yang diilhamkan Tuhan itu. Dan dalam hal ini, saudara, Allah mengawasi sedemikian rupa agar penulisan itu tidak menyimpang dari apa yang sudah ditaruhkan Allah. Jadi semua ada dalam pengawasan Allah, sehingga Alkitab itu dapat kita percaya, Alkitab dapat kita andalkan. Artinya firman Tuhan yang ditulis di situ dapat kita andalkan, dan kita tahu dengan pasti bahwa firman itu akan mencapai tujuan. Saudara yang kasih Tuhan, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai penulis firman, mengaku mendapat firman, tapi sebenarnya kalau boleh saya katakan orang itu hanyalah nabi palsu. Mungkin kalau boleh saya katakan itu orang pesakitan, orang yang hidup dalam kekecewaan. Mereka adalah orang-orang yang dipakai setan untuk membuat penyesatan. Seolah-olah mereka mendapat pewahyuan, tapi sebenarnya mereka tidak mengenal Allah yang benar. Sebab kalau tidak mengenal akan Tuhan, ya tentunya tidak akan mendapat pengilhaman firman. Sebagai contoh saja, ada satu tulisan yang dikatakan atau disebut sebagai Injil Barnabas, ya. Ditulis oleh orang yang mengaku bernama Barnabas, dan di situ dikatakan bahwa Barnabas ini adalah salah satu dari 12 rasul Tuhan Yesus. Dan kemudian dia menulis Injil yang kemudian dikenal sampai sekarang ini, yaitu Injil Barnabas. Tapi saudara dikasih Tuhan, Injil yang kita pahami, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kalau kita teliti dibandingkan dengan Injil Barnabas sangat kontradiktif. Kalau Injil yang kita pahami, yaitu firman Allah, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ fokusnya adalah Kristus Yesus Tuhan. Tapi dalam Injil Barnabas ini fokusnya bukan Kristus. Nah, kenapa? Karena memang Injil Barnabas ini ditulis untuk menyesatkan orang Kristen, menyesatkan orang percaya. Itu bukan ilham Allah. Maka saudara, tulisannya pun kacau, dan Injil Barnabas itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ada satu contoh saja perbandingan antara Injil Barnabas dengan keempat Injil yang kita percayai dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Misalkan dalam keempat Injil itu ditulis di situ Tuhan Yesus mendaki ke bukit. Tapi dalam cerita yang dikatakan sama dalam Injil Barnabas itu ditulis Tuhan Yesus berlayar ke tempat itu, naik perahu. Ya, ini sangat bertentangan, saudara. Kenapa? Ya, orang mendaki ke atas bukit dengan naik perahu itu beda.
Kalau naik perahu itu di air, kalau mendaki di bukit itu di jalan berbatuan mungkin. Dan realitanya secara geografis, tempat atau nama daerah di mana yang ditulis dalam Injil itu adalah satu perbukitan, bukan danau. Kalau perbukitan, orang mau ke atas bukit, maka tidak mungkin itu akan naik perahu. Ini baru salah satu contoh saja yang menunjukkan bahwa Injil Barnabas itu bukan ilham Allah, tapi produk dari satu kepahitan manusia, dan itu ditulis untuk menyesatkan kekristenan. Kalau boleh saya katakan, maka itu bukan ilham Allah tapi karya iblis. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau Alkitab itu dari segi waktu, urutan sejarah, secara geografis, dan pemaparan budaya yang ada saat itu semuanya benar dan dapat diteliti, dibuktikan kebenarannya. Sebagai contoh saja, di Alkitab ditulis bagaimana ada seorang raja yang bernama Ahaswiros atau Raja Xerxes. Itu dia untuk mencari satu orang untuk dijadikan sebagai ratu, dia kumpulkan ribuan wanita cantik, dan mereka dipilih dalam jangka waktu yang cukup lama. Kitab Ester menulis demikian, bagaimana setelah Ratu Wasti dibuang, maka Ahaswiros mencari satu orang untuk menjadi ratu, dan dikumpulkan wanita-wanita cantik, dan Kitab Ester menulis Esterlah yang menjadi ratu menggantikan Wasti. Di satu tablet, namanya tablet Nus. Tablet Nus ini namanya sebenarnya batu prasasti, tapi bentuknya seperti kapsul, saudara. Cukup besar, dan di situ ditulis dalam huruf kuno. Di situ ada seorang raja Xerxes, itu dia mencari satu istri, itu dikumpulkan ribuan wanita dan kemudian dicari satu persatu itu selama beberapa waktu, hampir 1 tahun. Nah, dan itu cocok dengan Alkitab. Jadi apa yang ditulis Alkitab dengan sejarah yang terjadi itu, dengan geografinya itu cocok. Berbeda dengan Injil Barnabas, kacau, saudara. Secara geografis, dan orang ini mengaku muridnya Tuhan Yesus, padahal Alkitab tidak pernah menulis bahwa Tuhan Yesus punya rasul bernama Barnabas. Dan setelah diteliti, Injil Barnabas ini ditulis sekitar tahun 1700-an kurang lebih, dan dia adalah seorang Spanyol yang bertobat ke agama lain, dan dia meneliti dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun yang merujuk kepada orang yang dia yakini sebagai utusan Tuhan. Dan akhirnya dibuatlah, dia rekayasa, dibuatlah kitab Injil Barnabas tadi, yang menunjukkan orang yang dia yakini sebagai utusan Tuhan itu ada tertulis dalam Injil. Tapi karena Alkitab tidak menulis, maka dia buat Injil sendirinya. Jadi sebenarnya itu Injil Barnabas produk satu kepahitan, produk satu kekecewaan. Nah, kalau itu satu produk kekecewaan, ya tidak dapat dipercaya. Berbeda dengan Alkitab, Alkitab itu dapat kita percaya, dan apa yang dikatakan Alkitab itu dapat kita percaya, dan itu sudah terjadi dan akan terjadi. Artinya apa yang di Alkitab dikatakan Alkitab itu ada yang sudah digenapi dan ada yang akan digenapi nanti. Nah, kita akan melihat salah satunya di dalam kitab Yesaya pasal 19 ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara kitab Nabi Yesaya pasal 19 ayat 19 dan 20. Ketika saya renungkan tentang ayat ini, saya mendapat pelajaran yang menguatkan kita, khususnya di akhir zaman ini. Saya akan bacakan Yesaya 19 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Saudara, dikatakan di sini pada waktu itu. Firman Tuhan menulis pada waktu itu. Kata waktu di sini ditulis dengan kata yom.
Secara literal Yom itu sebenarnya artinya hari, dan konotasinya jelas kita tahu itu 24 jam. Tapi Yom itu juga bermakna suatu periode, suatu rentan waktu atau rentan masa. Jadi pada masa itu boleh dikatakan demikian, bahwa pada satu masa nanti akan terjadi di Mesir akan ada mezbah bagi Tuhan. Realitanya hari itu belum ada mezbah bagi Tuhan ketika Nabi Yesaya mengatakan demikian. Nah, saudara dikasih Tuhan lebih lanjut dalam Perjanjian Lama, Yom seringkali dipakai untuk merujuk pada akhir zaman. Dan kitab-kitab Perjanjian Lama seringkali kata Yom itu secara implisit berbicara tentang keadaan masa yang sukar di akhir zaman. Jadi kalau boleh dikatakan Yom itu secara implisit merujuk satu masa, satu periode di mana di situ di akhir zaman akan adanya satu kesukaran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang akhir zaman dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat kedua dikatakan bahwa Allah berbicara di akhir zaman ini melalui perantaraan anaknya. Mengacu pada kitab Ibrani ini, maka sebenarnya inilah masa akhir zaman itu. Hari-hari inilah akhir zaman itu. Nah, kalau kita simpulkan dari beberapa pengertian di atas, dapat kita ambil satu garis merah bahwa kita ada di dalam masa akhir zaman. Di situ satu periode yang penuh dengan kesukaran. Ini sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Hari-hari terakhir akan datang apa? Masa sukar. Inilah hari-hari terakhir, inilah Yom, inilah periode akhir itu, dan di situ ada yang namanya masa yang sukar. Dalam versi mudah dibaca 2 Timotius 3:1 ditulis, ingatlah hal ini, banyak kesulitan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Banyak kesulitan. Jadi masa-masa akhir itu ditandai dengan satu keadaan yang sukar. Kata sukar di sini ditulis dengan kata kalepos. Arti dasarnya yaitu keras, sulit, berbahaya, krisis. Saudara, inilah masa yang keras. Masa di mana tindak kekerasan itu terjadi di mana-mana. Tapi ini juga adalah masa yang sulit, dan fakta sudah membuktikan kesulitan terjadi. Sedang terjadi bukan hanya di 1-2 daerah kota bangsa, tapi boleh dikata hampir seluruh dunia. Tapi mari kita berpikir secara logis, saudara. Kalau seluruh bangsa sedang menghadapi masa krisis, menghadapi masa pandemi, tentunya uang yang mereka punya itu akan mereka pakai sendiri untuk menolong bangsanya sendiri. Dan tentunya akan diperketat keuangan. Tapi luar biasa, kenapa? Bangsa kita di tengah keadaan pandemi, bukan hanya di Indonesia pandemi itu, di seluruh dunia, saudara. Indonesia justru punya wacana membangun ibu kota baru. Saudara bayangkan, ibu kota baru itu nggak cukup 1-2 triliun, nggak cukup itu. Itu bisa di atas 500 triliun. Dan uang sebanyak itu kalau misalkan pinjam dari negara tetangga tidak mungkin. Kenapa? Mereka sedang mengalami krisis kok. Dan uang yang mereka ada pun juga mereka pakai untuk mengatasi krisis mereka. Coba saudara bisa bayangkan, ada beberapa negara sampai belum bisa beli vaksin. Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat vaksinasi yang paling berhasil. Dan vaksin itu kan beli duitnya dari mana? Nah, kalau ada orang-orang yang mengatakan sebenarnya mengatakan memojokkan pemerintah, mereka nggak ngerti kebenaran ini. Mereka berpikir, wah golek utangan lagi bangsa kita. Bangsa lain aja juga sedang krisis kok mau diutangi. Kan nggak mungkin sebenarnya. Maka mari kita melihat, kalau bukan karena Tuhan menolong bangsa kita, maka hal seperti ini itu nggak akan mungkin, saudara.
Di tengah pandemi, bangsa kita bisa termasuk negara yang dikatakan sukses mengadakan vaksin. Dan yang kedua, di tengah keadaan pandemi di seluruh dunia, Indonesia justru punya wacana bangun ibu kota negara baru. Pembangunan infrastruktur berjalan terus. Berapa banyak duit yang diperlukan itu, yang dikeluarkan. Nah, kalau orang mengatakan memojokkan golek utangan luar negeri juga sedang krisis kok. Kalau saudara misalkan gambarannya, misalkan saya sama Pak Thomas sedang krisis, saya juga punya krisis. Boleh saya ngomong sama Pak Thomas saya pinjam duit. Pasti Pak Thomas akan bilang, "Wong aku yo krisis, tak nggo." Nah, tapi kalau bangsa kita dengan, kalau boleh saya katakan, itu menggunakan dana yang begitu sangat besar. Dan pembangunan ibu kota negara itu dikatakan tidak mengambil dana APBN. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong, saya percaya tidak mungkin, saudara. Nah, jadi kita perlu terus berdoa mendukung kita. Nah, kembali di tengah masa yang berbahaya seperti ini, ada virus yang mematikan. Inilah akhir zaman, masa yang sukar, masa yang berbahaya, membahayakan, membuat kesukaran. Dan itu berskala internasional. Ancaman virus itu berskala internasional. Dan kita bersyukur, saudara, karena bangsa kita termasuk berhasil dalam menangani pandemi ini. Sampai orang Malaysia itu heran, kenapa Indonesia begitu cepat turun. Orang Filipina mengakui, Presiden Filipina mau belajar menetapkan PPKM. Kenapa? Karena dia berpikir lockdown nggak bisa, tapi PPKM berhasil, maka dia mau belajar dari Indonesia. Nah, kalau kita membaca medsos di situ, kemudian akan muncul siapa yang dulu berteriak lockdown. Ya. Tapi lebih dari semua itu, saya percaya karena apa? Karena doa orang-orang benar. Memang ini adalah masa kalepos, masa yang mengerikan. Tapi kita bersyukur ada pertolongan Tuhan. Sebab apa? Ada satu arti makna kalepos, artinya itu menjelang atau mendekat. Nah, akhir zaman adalah masa yang sukar, masa yang berbahaya, masa yang sulit, penuh krisis. Betul, tapi masa akhir zaman ini juga adalah masa menjelang, di mana tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kita sedang berada di satu masa di mana Tuhan Yesus akan datang menyatakan dirinya. Maka mari kita membangun kehidupan semakin mendekat kepada Tuhan. Mari kita bangun kualitas kehidupan manusia batiniah. Mari kita mencari wajah Tuhan. Dalam segala aktivitas kita, mari kita menyadari bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang kedua kalinya. Kalepos tadi dikatakan masa yang mendekat. Pertama-tama tadi saya katakan masa kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Tapi mari juga kita berpikir, kalepos artinya juga satu kesempatan di mana Tuhan mau kita semakin mendekat kepadanya. Memang benar ini masa yang berbahaya. Tapi sisi yang lain, inilah masa di mana kedekatan kita dengan Tuhan akan dipererat. Saudara, orang yang dia intim, dia lekat, dia dekat dengan Tuhan, maka orang itu akan mengalami perkenan Tuhan. Daud misalkan, memang Daud ini pernah berdosa besar, tapi Daud adalah orang yang tidak bisa jauh dari Tuhan. Ketika dia menyadari, dia ditegur, dia seorang raja yang besar, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Saudara, Daud berbeda dengan Uzia. Raja Uzia ini ketika ditegur dia marah-marah. Ada lagi seorang raja ketika dia ditegur, maka yang menegur itu justru dibunuh. Tapi Daud tidak. Daud berbeda dengan Uzia dan raja yang lain tadi. Daud lebih besar dari Amasya. Tapi perbedaannya adalah ketika Daud ditegur, maka dengan segera dia merendahkan diri, dengan segera dia bertobat. Walaupun Daud lebih besar, lebih berkuasa,
Kerajaan Israel pada zaman Daud tentu berbeda dengan kerajaan Yehuda zaman Amasya dan Usia. Karena kerajaan itu sudah terpecah jadi dua. Dan daerah jajahan Daud jauh lebih banyak. Jadi kalau boleh dikatakan tingkat kebesaran Daud jauh lebih besar. Tapi ketika Daud ditegur, Daud segera merendahkan diri, Daud segera bertobat. Dan dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku ya Tuhan. Ini menggambarkan bagaimana Daud ini orang yang tidak bisa jauh dari Tuhan, yang kerinduannya adalah melekat pada Tuhan. Maka dalam Mazmurnya dikatakan, aku ingin tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena dia tidak mau jauh dari Tuhan. Nah, orang yang seperti inilah yang Tuhan katakan kepadanya, aku berkenan. Dan ketika perkenan Tuhan itu turun dalam hidup kita, ketika perkenan Tuhan itu turun dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam kita. Tuhan Yesus pun ketika disebut anak Daud, Tuhan tidak protes. Kenapa engkau sebut aku anak Daud? Daud karena berdosa. Enggak. Saudara kasih Tuhan, ini menunjukkan yang namanya perkenan Tuhan dan kekuatan serta berkat itu selalu bersama. Seperti rel kereta api yang model lama ya, sekarang kan monorail ada model. Ini kalau zaman dahulu kereta itu relnya mesti dua, kanan dan kiri, dan tidak bisa lepas. Demikianlah perkenan Tuhan dengan berkatnya. Ketika kita hidup dalam perkenan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kesulitan itu akan kita kalahkan. Memang badai harus terjadi, tapi justru kita akan berlari di tengah badai. Kita akan terbang tinggi di tengah badai. Maka mari kita bangun fokus hidup yang semakin mendekat pada Tuhan dan alami perkenanan Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan di sini akan ada mezbah Tuhan di Mesir. Saudara kasih Tuhan, berbicara tentang yang namanya Mesir secara historis, itu kita akan temukan bahwa Mesir ini termasuk satu negara dengan penyembahan berhala. Mesir dahulu dikenal mempunyai banyak dewa, bangsa penyembah berhala, bangsa politeisme. Saudara, ketika orang Israel dikeluarkan Tuhan dari perbudakan Mesir, Alkitab menulis bahwa Tuhan menulai bangsa itu. Banyak tulah Tuhan, hukuman Tuhan yang diberikan kepada Mesir, dan itu sangat mengerikan. Kalau kita lihat, Tuhan itu menghukum orang Mesir dari yang di atas sampai yang di bawah, dari raja sampai orang-orang yang tinggal di kolong jembatan. Tapi juga bukan hanya itu, dari yang atas, benda-benda langit pun dihukum Tuhan. Matahari sampai tidak bersinar. Dan kemudian terjadilah yang namanya hujan es, hujan badai. Ada wabah terhadap ternak, tanaman, sampai semua anak sulung dibunuh. Saudara, itu benar, memang itu tulah. Benar, itu adalah penghukuman Tuhan. Tapi sisi yang lain mari kita pahami bahwa itu semua juga bentuk peperangan Tuhan terhadap dewa-dewa orang Mesir. Setiap tulah itu merupakan satu peperangan Tuhan, di mana Tuhan mengalahkan dewa-dewa orang Mesir yang disembah oleh orang Mesir, yang sampai dibuat mereka orang-orang Mesir itu muak dengan dewanya sendiri, karena Tuhan sudah mengalahkan mereka. Salah satunya dewa matahari. Tuhan tunjukkan bagaimana otoritas Tuhan atas dewa orang Mesir. Dibuatlah matahari tidak bersinar. Nah, orang Mesir jadi tahu dewa mereka kalah dengan Tuhan Allah orang Israel. Orang Israel juga menyembah halilintar. Petir itu mereka sembah karena ada dewa di situ. Seperti juga mitos Yunani, ada dewa halilintar. Dan mereka kalau ada halilintar mereka menyembah, karena mereka berpikir dewa mereka yaitu dewa petir itu sedang datang. Tapi Tuhan membuat badai hujan es
halilintar menyambar-nyambar. Orang Mesir yang tadinya mengagumi dewa menjadi ketakutan dan tidak ingin dewa mereka datang. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan mengalahkan dewa-dewa mereka. Supremasi Tuhan atas dewa-dewa orang Mesir itu ditunjukkan di situ. Juga contoh yang lain, Katak. Katak itu salah satu dewa yang disembah oleh orang Mesir. Sama seperti misalkan orang di India, mereka itu mengkeramatkan sapi. Maka orang Mesir juga termasuk salah satu bangsa yang mengkeramatkan hewan. Salah satunya adalah Katak. Mereka tidak berani membunuh sembarangan Katak itu, karena bagi mereka itu penjelmaan dari dewa. Tapi satu kali Tuhan itu menulai orang Mesir dengan Katak. Di seluruh negeri, di tempat di mana orang Mesir tinggal, itu ada katak yang sangat banyak. Di tempat tidur, di dalam rumah, di dalam tempat air, dan semuanya itu ada katak. Sehingga akhirnya apa? Orang Mesir jijik terhadap katak, karena begitu banyaknya. Mereka tidak bisa masak. Kenapa? Begitu mereka sedang mempersiapkan air, ada katak di situ. Kalau mereka misalkan mau makan, tahu-tahu dihinggapi katak. Sudah kita bisa bayangkan, itu sampai, kalau boleh saya katakan, maaf kata, itu orang bisa muntah-muntah. Awal mau makan, tahu-tahu ada katak dalam makanannya. Orang Mesir yang tadinya menyanjung katak, akhirnya hari itu merasa sangat jijik terhadap katak. Itu bukan sekedar tulah, tapi itu menunjukkan bagaimana supremasi Tuhan atas dewa orang Mesir, mengalahkan dewa-dewa Mesir dan membuat orang Mesir itu muak terhadap dewa-dewa mereka sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, tulah-tulah itu membuat orang Mesir dan dewa-dewa orang Mesir tidak berkutik. Jadi sebenarnya di sini dapat kita melihat kalau ada 10 tulah, dan itu boleh dikata peperangan kepada 10 dewa. Belum lagi dewa yang lain. Ada dewa gambarannya orang kepalanya ular, orang gambar kepalanya keledai juga ada, kambing. Jadi banyak sekali dewa-dewa orang Mesir. Jadi Mesir adalah daerah yang memuja banyak dewa. Kalau memuja banyak dewa, maka pasti juga ada yang namanya mezbah bagi dewa-dewa mereka. Nah, Nabi Yesaya di sini menulis pada akhir zaman akan ada mezbah, tapi bukan bagi dewa-dewa mereka, tapi bagi Tuhan semesta alam. Ketika ayat ini disampaikan, hari itu Mesir masih merupakan satu bangsa dengan penyembahan pada dewa. Tapi Nabi Yesaya berkata bahwa di akhir zaman akan ada mezbah di Mesir, tapi mezbah atau altar itu dipakai untuk menyembah Tuhan. Saudara, fakta membuktikan bahwa di Mesir ada gereja yang berkembang pesat, yang dikunjungi banyak orang, menjadi destinasi wisata juga, yang kita kenal sebagai gereja sampah. Kalau kita melihat tayangan-tayangan di YouTube bagaimana orang-orang Mesir menyembah Tuhan di gereja itu gereja itu di dalam gua. Kita pernah masuk ke sana, saudara, itu cukup luas. Dan di dalam gua itu juga ada kepel, tempat ibadah dalam kelompok kecil, ada beberapa tempat. Untuk masuk ke dari tempat parkir itu, maka di tebing-tebing di gereja itu diukir gambar-gambar salib, gambar-gambar rasul, ya, seperti gambar-gambar tentang tokoh-tokoh Alkitab di dalam gereja-gereja Katolik Roma. Ya, itu ditulis atau diukir di batu, saudara, bukan dilukis, ya, di batu. Dan ketika saya ke sana, itu ada di sebagian sisi itu sedang dibuat ukiran itu sangat indah, dengan tali yang bergelantungan dari atas. Orang-orang sambil mengayun di tali itu, mereka ada di tali itu sambil mengukir batu-batu yang ada di situ. Itu luar biasa sekali. Dan gereja ini bertumbuh di akhir-akhir ini juga.
banyak sekali video menunjukkan gereja sampah ini bagaimana ibadah itu penuh antusias. Dan ada pertumbuhan rohani yang cepat di Mesir. Ini membuktikan apa yang dikatakan Nabi Yesaya ini terjadi. Pada hari itu akhir zaman, maka ketika Mesir hari itu dikatakan ada banyak dewa, ada mezbah bagi dewa-dewa, tapi akan ada mezbah bagi Tuhan juga, dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Mesir termasuk daerah di mana kekristenan bertumbuh dengan pesat. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari sini? Ini membuktikan bahwa Alkitab itu benar, firman Tuhan itu dapat dipercaya, realitanya terbukti. Maka mari kita pegang firman Tuhan, mari kita percaya janji Tuhan. Walaupun hari ini masa yang susah, percayalah ada perkenan Tuhan bagi saudara. Ada perkenan Tuhan dalam pekerjaan saudara. Ada perkenan Tuhan dalam hidup saudara. Dan perkenan Tuhan itu, kalau boleh saya katakan, cukup untuk menolong kita. Sebagaimana Tuhan berkata tentang Mesir dan itu terjadi, maka firman Tuhan juga akan digenapi dalam hidup kita. Saudara, kita mari melihat tentang arti kata Mesir ini. Kata Mesir atau Misraim itu punya arti yang menarik. Yang pertama, Mesir atau Misraim tadi punya arti the land of Coptic. Mesir adalah the land of Coptic. Dan di sana ada namanya gereja Koptik yang berkembang pesat. Jadi nubuat Mesir, ada mezbah bagi Tuhan, ada korban pengagungan bagi Tuhan sedang terjadi, dapat dibuktikan benar-benar terjadi. Mari kita percaya firman Allah pasti digenapi. Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Apa yang dikatakan itu pula, itu pasti juga Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan buktikan kebenarannya. Tuhan berkuasa melaksanakan janjinya, dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi pekerjaannya. Ada pujian mengatakan, kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Firman Tuhan, ya. Saudara, hari-hari ini mungkin banyak orang mengalami masa di mana sepertinya dia masuk ke Mesir. Artinya apa? Mengalami masa yang sukar. Karena memang inilah akhir zaman, masa yang sukar. Tapi mari kita fokus kita bukan pada kesusahan. Justru dalam masa yang susah ini, dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Kenapa? Karena ini akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan. Kata tanda dalam bahasa Ibrani ot itu punya makna tanda mujizat. Pelajaran bagi kita dalam masa yang sukar, mari jangan fokus pada kesukaran, tapi mari justru kita dirikan mezbah. Mari kita dirikan altar, tempat korban dinyatakan, tempat doa dinaikkan. Ketika dalam masa yang sukar, maka mari kita bangkit menjadi terang. Mezbah itu berbicara tentang korban, menjadi terang. Seringkali orang dalam masa sukar kemudian egois. Tapi justru Tuhan berkata dalam masa yang sukar, keadaan di mana banyak orang mengalami kesukaran, mari kita jadi berkat, mari kita jadi terang. Bukan kebetulan kalau tema yang Tuhan berikan di tahun ini bangkit menjadi terang. Kenapa? Karena banyak orang sedang dalam kegelapan. Kita perlu datang mengulurkan tangan kita supaya mereka masuk dalam terang. Dalam masa yang sukar, dirikan mezbah. Artinya apa? Mari kita berkorban. Tapi juga mezbah itu atau altar itu di mana doa juga dinaikkan, saudara. Dalam masa yang sukar ini jangan berhenti untuk berdoa. Dalam masa yang sukar ini teruslah untuk berdoa dan semakin mendekat kepada Tuhan. Dan percayalah dalam masa yang sukar ini akan ada tanda yang menyatakan menjadi kesaksian bagi Tuhan bahwa dalam masa yang sukar, ketika perkenan Tuhan dinyatakan, maka kita akan mengalami dan berjalan dalam mujizat. Ketika mujizat terjadi, maka apa yang tak mungkin dapat menjadi mungkin. Perkenan Tuhan itu memungkinkan. Perkenan Tuhan dan mujizat itu bersamaan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita dirikan altar. Mari kita bangun altar, bangun mezbah, jadi berkat, jadi terang. Dan
kita terus naikkan doa di hadapan Tuhan. Keselamatan akan dinyatakan. Mari bangkit jadi terang, hidup sebagai mezbah, dan keselamatan Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan, firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.